siaran, kembali kita hadirkan salah seorang bintang tamu yang expert di bidangnya. Boleh dikatakan seperti itu ya, Kia? Mungkin. Kok mungkin nggak yakin gini? Saya udah ngomongin yakin dulu ya. Dan mereka pagi hari ini kita kedatangan tamu, anak muda asli Kabupaten Kampar. Asli mana Ki? Asli Bangkinang Seberang. Bagian seberang. Pulau Lowe. Pulau Lowe. Ya meskipun kulit ya, ada juga orang Kampar kulit seperti itu ya. Ya, ada Rizky Gusti Pratama. Ya. Rizky Gusti Pratama, asli orang Kampar, anak muda, tapi saya udah nikah. Kok saya harus berbahagia gitu. Dan beliau seperti yang tadi saya sampaikan di program Mentari Pagi, seseorang anak muda yang memiliki pekerjaan yang saya pun waktu muda nggak kebayang gitu begini. Di jatuhnya apa nih ya? IT, boleh dikatakan gitu nggak sih? Ya benar. IT ya? Digital, main-main HP, main-main komputer. Gitu. Main-main HP. Tapi beda dengan main-main HP yang biasanya HP-nya landscape, bukan seperti itu. Iya benar. Sentuh-sentuh. Bentar ya Nika. Nah, dari 1 jam ke depan kita ngomongin tentang IT, tentang karena beliau ini bukan hanya itu aja, maksudnya bukan hanya IT aja. IT itu dalam artian yang saya tahu beliau ini bisa bikin web, ya. Ya. Web, ngerjain aplikasi seperti itu, dan sampai ke hal-hal yang lanjutannya seperti digital marketing, sampai ke personal branding seperti itu. Nah, kalau boleh tahu keahlian ini didapat dari mana dan gimana cara mempelajarinya gitu? Background pendidikan Ki apa sih? Dulu sekolah SMK 1 Bangkinang. Jadi Jadi di SMK 1 Bangkinang itu ambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Walaupun Basicnya ada di sana ya. Tapi sebenarnya Bang, kalau di komputer dan jaringan ini kita fokus ke networking teknologi. Misalnya nih, bangun server atau bangun menara untuk akses internet. Oke. Jadi cukup jauh sih dari yang dikerjain sekarang, walaupun masih di ruang lingkup IT. Nah, terus dari awalnya yang Ki bilang tadi bukan menjurus ke yang kalian sekarang. Terus ilmu-ilmu ini dipelajari seperti apa? Dulu awalnya semuanya otodidak. Memang otodidak, belajar sendiri di warnet ya waktu itu dari SMP sebenarnya. Makanya tertarik ke TKJ ini udah ngeliat waktu di SMP dulu masih sering main game online. Oke. Main game online, terus belajar dulu awalnya belajar blog ya, dulu masih ada banyak kayak blogspot Ya, gitu. awalnya gitu dulu ya. Belajar tanya-tanya sama operator warnetnya waktu itu. Oke. Ini gimana buatnya sampai bisa backup buat sistem untuk warnet dulu. Oke, dari pelanggan warnet Belajar sampai cara sistem buat warnetnya, belajar di waktu itu belum ada referensi yang banyak memang. Oke. Rata-rata website luar kita belajar aplikasi-aplikasi untuk kan sering ngeliat ada lumba-lumba itu Dolphin. Iya. Buat itu untuk beberapa warnet dulu kelas 3 SMP. Nah, jadi Belajar dari itu situ. sebuah nilai positif dari warnet ya. Ya dulu memang awalnya untuk main-main ya, untuk ngerjain tugas juga pastinya sekali-sekali. Penasaran, awalnya rasa penasaran kenapa ini bisa jadi gini, belajar terus tertarik. Oke. Belajar terus tertarik hingga milih di STM. Nah di waktu SMK bersekolah di SMK 1 teman-teman juga kami kan memang di bidangnya IT walaupun hanya jaringan, tapi akses internet itu sudah cukup bagus di sana, sudah sangat lancar, dan terus belajar. Orang yang pulangnya jam 2 dulu kita sampai ada nama ruangannya ICT, itu kami belajar sama teman-teman yang lain, nggak banyak sih memang, sampai malam dibolehin sama dari di luar jam sekolah. Benar ya. Kami belajar di situ, belajar coding, bikin website, aplikasi dan software lain lah. Oke. Jadi ini pengantar ternyata dari hobi, kemudian ditunjang dengan pendidikannya, sekolah juga ngebolehin untuk sampai malam, karena ini juga positif gitu ya. Benar. Nah, kemudian dari
SMA, lulus SMA kemudian Ngambil di STEMIK, tapi di STEMIK hanya kalau nggak salah 4 semester sih. itu di apa, jurusannya apa gitu? Jurusan TI. TI ya? Iya. Masih inilah ya maksudnya Masih sinkron ya, masih ya. sinkron, tapi kerja dulu baru masuk di STEMIK-nya waktu itu. Oke. Ini langkah awal pendengar, kita ingin tahu backgroundnya Rizky Gusti Pratama yang seperti apa. Nanti kita juga pengen ngulik lagi terkait dengan apa saja sih web yang udah dibikin beliau, terus dengar kabar beliau juga bujang itu pernah itu bujang darah dulu ya. Nah kita juga akan mengulas itu, tapi nanti setelah yang berikut ini fokus di 103,8 FM di program Kawan Syar. 103,8 FM LPPL Radio Suara Kampar. Oke, masih di program Kawan Siaran dari Om Rizal, masih bersama bintang tamu kita Rizky Gusti Pratama. Pada kita masih ngomongin tentang IT. Pokoknya dunia yang sekarang kita nggak bisa lepas darinya ya, Ki ya. Bisa dibilang begitu, Bang. Iya kan? Iya. Apapun gitu ya, belanja apapun segala macam, hiburan apalagi, pekerjaan juga seperti itu, tidak terlepas dengan yang satu ini, dan perkembangannya setiap detik itu pasti berkembang. Kita ngomongin tentang website yang Iki pernah bikin apa Iki? Waktu di project awal memang waktu itu banyak pesanan dari shop online luar ya di awal-awal handle di bidang website. Itu dulu sampai ada dari Malaysia, Singapura, lokal juga dari Jakarta dulu banyak lemparan. Lemparan membuat website. Karena memang dulu di awal-awal mulai berkarir di dunia IT, kompetitor itu sedikit. Oh awal-awal ya. Iya. Dan sampai gak sempat handle ngetek beberapa project, dan justru dulu itu tertariknya bukan dari price-nya, justru dari di mana nih website apa yang lagi di handle gitu. Makanya kemarin dulu sempat tertarik ngambil buat website Kampar Cup ID. Website pertama Kabupaten Kampar. Waktu itu masih di Kehumasan ya. Iya betul. Sempat handle Kampar Cup ID, lalu buat beberapa instansi lagi, ada dulu kalau nggak salah website JDIH sistem ya, lebih ke sistem. Dan beberapa sistem instansi yang ada di Kampar dan Pekanbaru. Kita tertarik karena yang pertama itu dekat, juga untuk meningkatkan personal branding waktu itu. Jadi lebih dikenal sebagai Rizky IT. Rizky IT ya. Sampai-sampai kontak HP waktu dicek di kontak di website. Rizky tekan mobile password Facebook. Tapi ini apa ya, di luar konteks sih, bener nggak sih kalau orang awam itu beranggapan bahwa IT, wah berarti nih hacker nih gitu. Iya benar. Iya. Jadi apa ya, kami orang-orang IT sering rata-rata itu ditelepon cuman ditanyain bentar, Ki kalau lupa password email aku gimana gitu, atau Ki tahu cara masuk nggak kalau lupa password Facebook aku? Iya. Gimana caranya? Password dulu gitu. Iya. Tapi sebenarnya orang IT itu memang bisa ngehack gak sih? Jadi tergantung dari kondisi sejauh mana lupanya sih. Misalnya kalau di Facebook itu kan ada sistem agar kita bisa mengingat kembali atau memverifikasi kembali akun kita. Jadi sebenarnya bukan dibobol, sebenarnya mengikuti sistem yang ada. Orang IT mau membaca. Iya. Tapi baca kode ya. Iya benar. Nah, lalu ini kan ada website, terus ada aplikasi lagi gitu. Jadi yang paling susah berarti aplikasi dong. Ya benar, karena codingan aplikasi lumayan kompleks. Aplikasi mobile terutama. Kita juga banyak sebenarnya dulu nge-handle beberapa aplikasi, tapi kalau aplikasi rata-rata itu swasta sih, perusahaan swasta atau startup ya istilahnya sekarang. Mereka yang lagi merintis dari konvensional transformation digital atau dari betul-betul pure perusahaan digital. Kalau untuk lama pekerjaan gimana sih? Secara umum lah, misalnya web itu berapa lama pekerjaannya? Pengerjaan dari website, sistem atau aplikasi sebenarnya itu tergantung dari analisa awal. Misalnya ini permintaan di awal itu ada fitur payment gateway, ada fitur pembuatan A, B, C, D, E, F. Itu kalau di dalam dunia software house kita ada tim analis sistem namanya. Mereka lah yang memberikan estimasi, baik itu berupa
berapa lama dikerjakan, berapa jam ya biasanya, jam dikerjakannya sampai ke price-nya berapa gitu. Dari situ nanti dilempar lagi ke project manager, biasanya project manager yang komunikasikan ke klien, itu segini dengan harga segini penawarannya kalau yang fitur ini. Jadi kalau ada kita berkonsultasi ke software house, biasanya ada beberapa pilihan, mau yang fiturnya full atau sebagian dulu gitu. Ya berarti harga juga fitur banyak fitur di dalam itu mempengaruhi mengikuti. harga ya. Yang Ki pernah kerjakan soal harga di web dulu, dari range berapa? Kalau website itu kan sekarang itu semakin murah justru sebenarnya, tapi tergantung dari sisi klien yang mana. Kalau instansi rata-rata itu menekan harga sekarang karena mereka sudah punya tim IT sendiri. Rata-rata orang udah bisa buat website dari CMS, misalnya dari WordPress, dari Joomla ataupun yang custom. Nah, rata-rata itu tergantung dari paketnya tadi, misalnya dia maunya spek hostingnya seperti apa, karena pembuatan website ini juga terlepas dari beberapa faktor, domain, hosting, server, dan lain-lain, template juga. Ini sih nggak mau buka soal dapur. Oke, nah kalau aplikasi untuk pengerjaan seperti itu juga ya? Sama, persis. Tapi lebih lama pengerjaan aplikasi? Pastinya, karena fitur-fitur aplikasi lebih kompleks daripada website. Website biasanya kan hanya untuk menampilkan artikel standar-standar. Kalau aplikasi Ki yang Ki pernah handle? Kalau yang paling rumit itu lebih ke aplikasi PPOB ya, karena PPOB ini di dalamnya kan ada pulsa data. PPOB itu apa maksudnya? PPOB ini payment aplikasi untuk beli pulsa gitu. Oh, misalnya yang sejenis itu aplikasinya BRI Link yang punya orang agennya, atau OVO ya, OVO Link aja dan lain-lain. Iya. Tapi lebih kepada untuk dijual lagi sih. Produknya. Itu memang orang yang mesen gitu tuh. Ya, orang yang mesen, dan kita pernah dulu juga bangun startupnya. Startup untuk seperti BRI Link sih, kita punya agen-agen juga di lapangan, dan sekarang kita lagi berusaha untuk merintis itu lagi. Tapi fokus itu ke koperasi. Nah, tadi dari bikin web aplikasi yang Iki handle sekarang merambah kemana lagi? Kalau sekarang memang fokusnya ke branding activation dan digital marketing. Kita sekarang lagi handle beberapa corporate, baik itu instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta. Tapi lebih banyak memang sekarang ini swasta sih. Swasta ya? Oke. Terus termasuk nge-brandingnya apa aja nih yang Iki branding biasanya? Oke, itu tergantung dari klien. Misalnya kalau klien itu corporate, misalnya Jasa Raharja Riau gitu. Itu Iki pegang? Ya. Oke. Misalnya Jasa Raharja Riau ini mereka ingin lebih dikenal lagi melalui channelnya Instagram misalnya. Nah, permasalahan mereka nggak bisa create kontennya. Itu kita yang handle, mulai dari pembuatan kontennya, analisanya, risetnya, sampai ke pemasarannya lagi gitu. Pemasaran event-event program-program mereka. Kalau UMKM itu beda lagi. Kalau UMKM ini kan lebih ke service ataupun produk yang ingin ditawarkan. Nah, berarti kalau service dan produk itu lebih kompleks lagi UMKM ini kebutuhannya. Bisa mulai dari konten create-nya sampai ke media pemasarannya, baik itu yang organik misalnya buat website yang SEO-nya bagus, artikelnya bisa dijangkau. Terus pemasaran melalui Instagram, TikTok ataupun Facebook yang berbayar. Oke. Nah, berarti produk selain produk terus tadi kalau corporate ya paling program-program mereka ya. Ini termasuk personal branding ya sih? Ya lebih ke brand ya, branding. Kalau untuk personal branding kayak toko apa gitu, seseorang. Ya, sebenarnya kita kita mulai dari fundamental dulu lah, sama persepsinya. Iya. Menjelaskan apa bedanya sales, marketing, dan branding. Karena tiga ini kan selalu banyak UMKM itu ataupun banyak orang-orang itu mengira sama. Padahal itu sangat jauh berbeda. Kalau kita analogikan seperti ini, misalnya nih kita mau buat sebuah produknya itu misalnya GoBeca. Misalnya ya, kita buat aplikasi GoBeca. Itu GoBeca Ya, ataupun bentuknya produknya event, kita bebas mau buat sirkus ataupun apapun sama, bentuknya sama. Kalau GoBeca tadi kita buat pamflet misalnya, kita buat pamflet kita tempel tuh di becaknya, kita suruh becaknya keliling. Itu namanya promosi, proses promosi. Becaknya tadi udah pakai pamflet, dia pergi ke kantor bupati, ugal-ugalan nabrak-nabrakin mobil kantor orang-orang yang ada di kantor bupati. Itu namanya publikasi ya. Tapi itu anarkis ini kalau gitu ya. Itu analogi seperti publikasi.
bupati keluar, dia bilang tidak apa-apa katanya kan. Saya mengerti ini cara mereka mengekspresikan diri katanya kan. Itu kan namanya consumer relationship. Customer relationship. Ya. Nah, karena tadi sudah ramai dibicarakan, orang-orang pada mau nih pakai aplikasi Gobecek karena sudah pada tahu. Itu namanya sales. Sales. Jadi di dalamnya termasuk ke promo nih, kalau pakai di ini mumpung lagi ini buat kode promonya ngerusuh di kantor bupati misalnya. Itu namanya sales. Proses dari awal tadi sampai akhir itu namanya marketing. Mulai dari buat produknya, memasarkannya, buat kerusuhannya, itu namanya marketing. Kalau di dalam marketing tadi ada terselip logo Gobeceknya atau apapun namanya tadi, itu namanya branding. Jadi fungsinya itu ada masing-masing. Jadi branding ini seperti kita menanamkan persepsi. Jadi branding kan ada dua, ada branding produk, ada branding orang, personal branding. Dan semuanya itu punya punya semacam frameworknya masing-masing. Mulai dari awareness, kita orang itu dikenal dulu sampai kita tahu orangnya. Seperti itu juga. Betul. Makanya di dalam digital marketing itu ada namanya funneling marketing. Kita mencorongkan mulai dari menggunakan produk kita, orang mau beli produk kita, orang mau rekomendasikan produk kita, itu funneling marketingnya ada. Makanya di dunia marketing sendiri itu sangat luas ya. Ilmu marketingnya aja dimulai dari marketing 1.0, 1.0, 2.0 sampai sekarang 5.0. Tuh, banyak ilmu yang bisa kita bahas meskipun cuma 1 jam nih. Ini nanti kalau kuliah udah beberapa SKS gitu ya. Tapi kita break lagi nanti ngomongin banyak hal terkait dengan dunia branding. Tadi yang belum kelar juga terkait dengan beliau ternyata bujang juga dulu ya. Bukan soal gitu ya. Sekarang udah nggak bujang lagi, tapi bujang darah tuh.